Shalom. Kepada saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus dan jemaat yang mengikuti live streaming, kami Majelis Jemaat Gereja mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Tetaplah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus dan bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia. Pada tanggal 1 Desember, Hari AIDS sedunia diperingati bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan Roh-Mu dan kuatkan kami mewujudkan panggilan-Mu, membawa cahaya terang pengharapan, khususnya di Minggu Advent ini. Ajarlah kami menerapkan tentang kesetiaan dan menolong sesama sebagai bukti penantian kami akan kedatangan-Mu. Dalam ibadah ini, pada hari ini kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Demikian juga saudara-saudari, kita juga melayani di Panti Karya Hepata, serta mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang sakit. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Namaste.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit
terkait AIDS. Setiap hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu. Dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dan mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan berjangkitnya virus HIV/AIDS di seluruh dunia. Peringatan Hari AIDS sedunia diawali tahun 1988 karena berkaitan erat dengan kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah dan masyarakat sipil bahu-membahu mengurangi meningkatnya virus HIV/AIDS. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada tahun 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficient Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20–45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1–14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700–100 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi, sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya, masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi, penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODHA dampingi Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 orang, dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA, orang dengan HIV/AIDS, yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV/AIDS, House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV/AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan
agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengarkan tangisan mereka dan cerita mereka adalah cerita kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang kebaikan dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir, dan yang termarginalisasi. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Terpujilah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8, kita baca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengirim Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang hari ini hadir di gereja maupun yang menyaksikan secara live streaming. Berikut beberapa informasi penting bagi kita jemaat di minggu ini. Pertama, Minggu Advent pertama. Minggu ini kita telah memasuki tahun baru gerejawi, sekaligus Minggu Advent pertama. Parhaladu HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 3 Desember 2023, telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Keluarga Amang Rudi Parulian Nababan, Inang Elizabeth Borusiahaan dari HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang, beralamat di Sera Valley Delima Residence, Blok E nomor 11, masuk daerah D4 Sarbumcip. Ketiga, SK Mutasi Pendeta HKBP. Berdasarkan SK Mutasi Pendeta HKBP nomor 536 Agustus 2023, Amang Pendeta Jason Simanjunta STH MM, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, dimutasi sebagai Pendeta HKBP Resort Jawa Tengah, Distrik 18 Jabarteng DIY. Khotbah terakhir hari ini, Minggu 3 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan sebagai tanda kasih kepada pendeta. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Keempat, Natal Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 4 sore, bertempat di gereja, akan diadakan Natal Sekolah Minggu. Diharapkan kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya menghadiri perayaan Natal tersebut. Setelah pembacaan warta jemaat, panitia sekolah minggu akan memberikan penjelasan sehubungan perayaan Natal tersebut. Kelima, Natal Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 2 siang, bertempat di HKBP Resort Bandung Timur, akan diadakan Natal Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabarteng DIY. Seksi perempuan Huria akan mengikuti perayaan Natal tersebut. Keenam, Natal Lansia HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Jumat 8 Desember 2023 bertempat di HKBP Semarang Barat Resort Semarang, akan diadakan Natal Lansia HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Lansia gereja kita akan mengikuti perayaan Natal tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kami berikan waktu kepada panitia sekolah minggu untuk memberi panorangion. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Jason Simanjuntak, yang kami hormati seluruh parhalado beserta keluarga, yang kami kasihi na tua-tua nami lansia, damang, dainang, naposo gulung, remaja, dan adik-adik kami sekolah minggu. Teristimewa jemaat yang mengikuti melalui kebaktian live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Izinkan saya mewakili seluruh panitia Natal Sekolah Minggu 2023 untuk mengundang Amang, Inang, Opung, dan adik-adik sekalian untuk menghadiri perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Open gate mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan dimulai kebaktian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Natal Sekolah Minggu tahun ini bertemakan Season of Creation. Melalui perayaan ini kita diajak menghayati kasih Allah tidak hanya untuk manusia tetapi untuk segenap ciptaannya. Adik-adik sekolah minggu akan menampilkan liturgi, drama, tarian, dan paduan suara untuk memperingati kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, kami akan menampilkan video persiapan Natal adik-adik sekolah minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring. making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 351 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ibadah
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang hadir saat ini dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 13, dimulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, topik minggu kita saat ini berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dan pada saat ini kita merayakan Advent yang pertama. Dalam perjalanan hidup orang percaya, ada dua hal yang harus diingat saat merayakan Advent. Yang pertama, Advent itu persiapan untuk perayaan akan kelahiran Kristus. Dan ini disebut mengenang, merayakan
kedatangan Kristus yang pertama. Dan itu yang kita lakukan sekarang di tembok-tembok gereja kita, dan bahkan pohon Natal kita mempersiapkannya. Dan kita tidak bisa terlepas dari pemahaman tersebut bahwa Advent itu merayakan kelahiran Kristus. Dan kita mempersiapkan akan hal itu. Yang kedua, bahwa Advent itu kita juga diajak untuk mempersiapkan menanti kedatangan Kristus yang kedua. Ternyata Advent bukan hanya mempersiapkan mengenang kelahiran Yesus, tetapi Advent itu juga untuk mempersiapkan hidup orang percaya menanti kedatangan Kristus yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita mau jujur dalam perayaan Advent, kita lebih fokus kepada persiapan Natalnya. Kita lebih fokus kepada aksesoris-aksesoris gerejanya. Kita masih sibuk pohon Natal yang berapa meter ya? Atau hiasan yang bagaimana ya? Ya, mudah-mudahan saat ini tidak ada lagi yang berantem karena aksesoris ya. Dulu udah berbedai alani aksesoris. Alani dinas pe seragam udah berbedai pungguam moloneng mar Natal. Kamu berbedai do dah? Nang. Sonod dete. Oke do kan? Kosong ini do. Ya, kadang orang begitu. Merayakan Advent dia sibuk, terlena dengan persiapan-persiapan aksesoris, padahal Advent itu, perayaan Advent itu bukan hanya di situ. Dia juga harus mempersiapkan dirinya menanti kedatangan Kristus yang kedua. Nats kita saat ini mengajak kita di dalam perayaan Advent pertama ini, kita diajak agar fokus kepada persiapan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jika kita tadi membaca firman Tuhan itu, kita sudah diajak mempersiapkan bahwa harinya sudah dekat. Harinya sudah ada, cuman tidak ada yang tahu. Makanya kita diajak tadi bahwa Advent saat ini bukan hanya merayakan tentang kedatangannya yang pertama, tetapi mempersiapkan diri untuk menanti kedatangannya yang kedua. Kita jangan jadi terlena untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang pertama, merayakannya. Jangan terlena untuk mempersiapkan hiasan-hiasan, gaba-gaba di gereja, tetapi kita harus mempersiapkan hidup untuk menanti kedatangannya yang kedua. Tentu jika kita mengatakan tadi kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kalau Punga Nama tadi sangat dahsyat lagunya ya. Langit laut dohok sudi pangisina, berarti ngadohok jolma. Itu kan? Langit laut dok sudi pangisina ikom memuji debata. Itu tadi dia mana king? Itu kan? Maka tidak kau kan? Ikut di hati dak kau di debata. Sudi nati nopa. Maka tidak kau di debata. Molo no nahado sola video dia tadi mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Prepare, persiapkan jalan bagi Tuhan. Anggo ahanaking Trisi ya. Sono dete amu. Ini pinuji mahu Tuhan.
Sudah jolma saya puji maibana, ajakan memuji. Artinya inilah salah satu bagi setiap orang percaya untuk menanti kedatangan Kristus. Orang percaya harus terus-menerus memuji dan memuliakan Tuhan dan memberitakan akan keadaan, akan kuasa dari Tuhan. Dan inilah tugas panggilan kita orang percaya saat ini, melakukan tugas panggilan masing-masing. Radut di pajuon ni Tuhata, jala radut mangulahon aha naung nilehon di debata di ngoluta. Tentu kita dipanggil dalam berbagai tugas, kita dipanggil dalam berbagai pekerjaan masing-masing sesuai dengan pemberian Tuhan bagi hidup kita. Kadak sudah jauh hamu gabi padita, pola kami dah jauh padita. Mulu sudah gabi padita no basudi na dia siap langkatanon. Au masuhin na, ada orang tunggu opak mahita merjami te langkatanin na do. Dang sudah jauh hamu gabi situa, mulu sudah hamu jauh gabi situa, sebe ruas nanon. Dang sudah di jauh gabi pertiga-tiga, bamulu sudah jauh gabi pertiga-tiga, isebe panuhor. Dang sudah di jauh gabe perengge-rengge, dang sudah di jauh gabe pengusaha, dang sudah di jauh gabe polisi, tatara, guru, doa kelana asing. Apalagi mulu sudah jauh gabe guru, wah, isebe muridna. Udah mana terjadi guru dok do teh mulu, edeni pungan nama dia teh. Guru dokmu inna teh, pungan nama orang teh nasonikan. Baina manon. Mulu sudi, tetapi kita dipanggil kepada satu tugas masing-masing. Yang pasti kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di berbagai kehidupan kita. Mulu guru ibana mengajar ibana dok denggan. Mulu pertiga-tiga ibana, mertiga-tiga ibana dok denggan. Mulu dokter ibana dok denggan. Mulu polisi ibana dok denggan. Molo jaksa ibana doh denggan. Molo hakim ibana doh denggan. Sude ahama si lehon-lehon di debata di nguluta ikonulahonotai doh denggan. Dan itu masing-masing kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Melalui tugas panggilan masing-masing kita harus melakukannya dengan baik sehingga hati Tuhan menjadi senang. Setiap tugas yang kita lakukan dengan baik berarti kita telah menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita menjadi bersinar. Itu tong mulung-mulung na proses ko marsinodang do, marhiti ulaun nai. Jadi udah asal na polisi di contohnya na contoh do. Jadi udah asal na songonot deh ini na meragam. Tetapi orang percaya itu dia harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaannya. Manang naha pibana diulah maulauna doh denggan. Di mana dia berada, dia harus menjadi terang. Di mana dia berada, dia harus mampu menerangi sekitar. Iko mampu ibana mana orangi, nadong dina humaliangna. Unang gabi mabek hulum, ngahulum dengan nalami pahulum, badang nabi noto be, mau namai, ngahulum. Tetapi orang percaya, dia harus mampu menjadi sinar, dia harus mampu menjadi saksi melalui tugas panggilannya. Kumer sinodang itu mulai data 720 ya, 720. Naing marsinondang uluku diigil Yesusi
manang di dia pea toto guingoti. Tadi hojudah asong yang ngotom muna tiki jamida perpudi padita jason odo wedi hokamin nate. Coba enang ya, ayat 1 dan ayat 3. Tuhan urupi maaf saja rohani asal masih londangan orang dirupi tiur marsinodang ido di igil Yesus songon sitidangi Kristus sita asa moloro harorona padua halihon ngerade nguluta ala marsinodang ala nunga taalusi nahinirim ni Yesus di nguluta alani dihamuna saluhuna dihita saluhuna ikom marsinodang ngulutai. Amin. Urang semangat doa amin ya teh. Amin. Yang kedua yang mau kita lihat dari nas kita ini, apa persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan. Tadi yang pertama, dia harus bersinar, dia harus menjadi terang sebagaimana Kristus menerangi dunia ini. Orang percaya harus taat dan tunduk melakukan segala perintah Kristus, segala perintah Tuhan. Jika kita mendengar, kita kilas balik kepada cerita Nuh, bagaimana Nuh ketaatannya membuat perahu, membuat bahtera, karena dia mau dia menjadi selamat. Nuh tidak peduli dengan ejekan-ejekan. Nuh tidak peduli dengan fitnah. Nuh tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan. Nuh tidak peduli dengan apapun. Dia fokus kepada tujuan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Aing ngeritik karo sinuo nate sinuakon ninna. Bahya ada mabai parawo digijang di duluk, dipucu di duluk, betul dia do bay nonnai. Adang benga sinui ninna. Edang col mahro sinuho nate. Ena buah do naingon ninna. Amang nalwahonon ninna. Amang senna. Dia tidak fokus kepada tantangan tadi, dia tidak fokus kepada tuduhan tadi, dia tidak fokus kepada ejekan tadi, tetapi dia fokus kepada perintah Tuhan. Dia melakukannya walaupun dunia pada saat itu mencela dia, walaupun dunia pada saat itu mengejek dia, tetapi dia tetap fokus melakukan pekerjaan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Dan itu terjadi.
Hendaknya kita orang percaya demikian. Baun hola anak cik dope rupani si majujung ngetor sudah ro merkur. Si majujung na do. Ati akama. Hola tukulo dope rupani ngetor malas ro manang marhua. Hola ndadong hata-hata di BG. Adak tohoi na margereja. Ay percuma do pengisi ni gereja, lai holan hata-hata do di hado naso dinggad do dihatai di sini. Kenapa? Daudo pe masjid di Hilala Sinua jauh lebih parah, lebih sedih, lebih dahsyat. Omongan-omongan kepada Nuh, tetapi dia tetap melakukannya. Kita orang percaya harus melakukan segala perintah Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehingga kita terbukti dan ternyata dan memang benar-benar kita menjadi saksi Kristus yang setia. Taingot sude ulau tai nani lehon ni debata tu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya pendeta bertanggung jawab kepada Tuhan. Sintua bertanggung jawab kepada Tuhan. Jemaat bertanggung jawab kepada Tuhan. Para guru bertanggung jawab kepada Tuhan. Para doa semua. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayang gue bertanggung jawab tu portibion dohita, ba portibion, ba naguda ngapengiduan na. Apalagi bertanggung jawab tu jolma, ba jolmaun gudang dotong pengiduan na. Bagaimana hidup orang percaya di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua? Dia benar-benar melakukan pekerjaan, melakukan tugas dan panggilannya dengan taat. Uduki bana mangula hosa, jalabulusi bana mula-ulauni. Makanya Tuhan sangat berbahagia ketika kita melakukan segala pekerjaan dengan baik. Molo bulus sita mula-ulauni, maka kita akan menjadi pemenang. Banyak pekerjaan, banyak tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai saksinya. Mari kita lakukan. Sungguh dia pe mek ni, sungguh dia pe balgani, taulah homma nadenggan. Bican sadihari dope. Lakukan yang baik. Mumpung Tuhan masih memberi napas kehidupan, banyak hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya edita nomor 672, tunggodang si tutu ulau muatong di pasahatu hata tuho. Anggon edehonot ta joda. 2 hari pehita mari denak pala 3 hari ate. Alana lewat 10 hari bahaya do. Gabi hulan namarit dan nonin nate. Main. 672. Murang situ ulau muatong di pasar hata tuho dan adong netiki marna leta kahe ngoluni bahe watong pamai ani Tuhani soma kirim baos natuh dewata danani Tuhani manang na adong pardueni. Debata nomor nida
saluhut akan taula. Alani taulah maderenggan. Jangan fokus kepada tantangan, tetapi mari fokus kepada tujuan hidup orang percaya. Imana paduahon, napatuluhon na ngidota siya turpukon. Nat sini mau mengajak kita agar tetap berjaga-jaga, agar tetap respon kepada hari kedatangan Tuhan. Alana molodung respon dohita sensitivitas ni partodiota dengan mabiar mahita mangulahud dosa, mabiar mahita mangulahud nasodenggan. Alai molodung error do sensitivitas ni partodiona lomo-lomo nido maddok nasodenggan, lomo-lomo nido mangaleai donganna, lomo-lomo nido mangulahon hobar tulomona. Karena apa? Sensitivitas imannya telah rusak. Makanya Nats ini mau mengajak kita di Minggu Advent ini, bagaimana orang percaya benar-benar tanggap, ikut tinggil. Dia harus peka akan kedatangan Kristus yang kedua ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, sehingga kita taoroma mengulahon nasodenggan. Kita menahan diri. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan harinya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Alani dihita saluhuna. Makanya bukan di kita 544 dapat di honot tahun. Molo ropa joni Tuhan molo salputikion molo bicar si bayani jala sahak matu surgo akana molo jowon itu hata. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau harinya datang, dapat di honot tada. Ale molo nangit di honot muna, boido rak dot talakon. Tadi hom majo, sebetulnya dang masuk kot tua hati. Bisa ditampilkan di slide deh. Ya. Moloro panconi durhata lo salputikiyo molo bicar bintang si payasi jalan sehat Dohot audi batu haku pustaha di mana sini rohana alusanku haku Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan waktunya. Ketika Tuhan memanggil, ketika Dia datang, maka kita menjadi pemenang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari. Doa kami selalu menyertai seluruh jemaat HKBP Bandung, sehingga jemaat HKBP Bandung semakin hari semakin bersinar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu ke dunia ini, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, sehingga pada saat Engkau datang maka kami telah siap dan kami mendapat warisan surgawi yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak, dewasa dan orang tua, sehingga hidupnya semakin terberkati, segala pekerjaannya, aktivitasnya Tuhan mendahului, sehingga hidupnya seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya sehingga tubuhnya dapat pulih sembuh seperti sedia kala.
Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berduka, yang sedang berbeban berat. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga duka dan beban berat bisa pergi begitu saja dari tubuhnya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang masih sekolah, yang belum sekolah, yang sudah menyelesaikan studinya dan mau mencari pekerjaan. Kiranya apapun yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan mengabulkannya. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan segala aktivitas jemaat-Mu yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah, yang menjalankan usahanya, yang bekerja di berbagai profesinya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka semakin terberkati, jemaat-Mu semakin bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka, baik umur pernikahan dan umur kelahirannya. Kiranya berkat-berkat yang lain juga Tuhan tambahkan kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan seluruh program kegiatan gereja-Mu, terkhusus perayaan-perayaan Natal yang akan dilakukan, perayaan Natal anak sekolah minggu, Naposo dan Natal gabungan nantinya, kiranya dapat berjalan dengan baik. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus pada saat ini kami sangat bersuka cita jemaat HKBP Bandung secara khusus seluruh HKBP, di mana salah seorang putra terbaik bangsa ini, Amang Jenderal Maruli Simajuntak, telah Tuhan pilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan kami HKBP Bandung sangat bersuka cita karena beliau adalah jemaat dan lahir berjemaat di sini, dan orang tuanya juga jemaat di sini. Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Jenderal Maruli Simajuntak. Kiranya Tuhan menyertai hidupnya, Tuhan menuntun perjalanannya, sehingga tugas yang dia emban dapat dia laksanakan dengan kehendak Tuhan. Berkati juga seluruh jajarannya, sehingga dapat bersatu padu untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Banyak sungguh ya Tuhan para anak-anak bangsa, jemaat HKBP yang berada di manapun mereka saat ini yang sedang meniti karir. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhan
Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan mengaruniakan semangat dan ketekunan kepada kita. Biarlah masa penantian ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk mendalami firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangan-Nya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang yang percaya, yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungilah dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.